Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu aplikasi perpustakaan. Nah, di sini ada daftar anggota, ada Helen Sonata, Carlos Yosda Saputra, Najwa Nurul Sani, Alvin Fajri, Rijal Faturrahman, Masya Efriya Putri, Muhammad Sarif Ali Hidayat, dan saya sendiri Muhammad Fayyad Abdullah. Ya, saya di sini Herlan Sonata akan menemukan hasil proyek pemrograman visual dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Ya, di sini saya coba login dulu ya. Ya, ini adalah tampilan utama dari aplikasi perpustakaan kami. Di sini terdapat username dan password, dan ini juga bisa diakses oleh admin atau petugas. Dan di sini saya akan memakai akun admin. Ya, ini adalah tampilan menu utama dari aplikasi perpustakaan milik kelompok kami. Yaitu ada ProMasternya, ada anggota, buku, kategori, petugas, pinjam, kembali, laporan. Dan untuk ProMasternya ini adalah ini 4, anggota, buku, kategori, petugas. Dan untuk form transaksinya yaitu ada pinjam dan kembali. Dan untuk file laporannya itu ada 4 ya. Ada ringkasan, peminjaman aktif yaitu peminjaman untuk sekarang. Dan ini untuk yang terlambat. Ini untuk data petugas. Data petugasnya itu yaitu admin dan petugas, dan masing-masing role ini ada akses masing-masing, yaitu kalau admin bisa mengakses semua. Kalau petugas itu yaitu untuk mengakses anggota ini bisa diakses oleh petugas. Ini nanti kita bisa akses sendiri anggota, buku, petugas bisa, dan untuk kategori juga. Tapi untuk form petugas ini hanya bisa dilakukan oleh admin yang aktif. Dan petugas juga bisa meminjamkan buku. Dan juga untuk progres kembali. Yang tidak bisa dilakukan oleh petugas yaitu membuat laporan, ringkasan, peminjaman aktif, keterlambatan data petugas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan form master anggota. Di dalam form master anggota ini terdapat beberapa ID anggota, nama, email, nomor telepon, dan juga status. Di menu ini kita bisa menambahkan anggota baru, edit, dan juga menghapusnya. Misal kita ingin menambahkan anggota baru, kita klik tambah. Jadi kita masukkan ID anggotanya. Misal anggotanya namanya, email. Ini terdapat statusnya itu anggota aktif atau non aktif. Ini kita pilih aktif. Lalu kita klik simpan, dia akan otomatis tersimpan. Lalu jika kita ingin mengedit, misal ada yang typo atau apa, ada yang diperbarui, kita klik edit. Sini kita benarkan mana yang salah. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita ingin menghapus anggota yang non aktif, misalnya kita klik aja barisnya, lalu kita pencet hapus, pilih yes. Jika ingin mencari nama anggota atau ID anggota, kita ketik aja namanya, misal dia akan menampilkan hasil sesuai yang dicari. Selanjutnya saya akan menjelaskan from master buku. Kita klik, lalu di sini ada ID, judul pengarang, penerbit, kategori, stok, dan tersedia. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan tambahan. Lalu sebelum itu, di sini ada ID buku. ID buku itu adalah B009. Untuk judul itu adalah Galaxy. Pengarangnya Kopi. Lalu penerbitnya Erlangga. Lalu di sini ada stok itu adalah 10. Untuk kategori di sini ada agama, ekonomi, lain, motivasi, novel, selalu kita di sini milih novel, lalu simpan. Maka akan muncul di sini judulnya Galaxy, Poppy, pengarangnya Poppy, lalu ada penerbit. Jika kita mau menghapus atau edit, kita akan pencet edit.
jika ada yang kurang. Kayak misalnya edit. Kopinya itu salah, seharusnya dia pakai Y bukan pakai I. Lalu kita simpan. Lalu di sini ada button hapus, maka kita pencet button hapus. Yes. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang formase kategori. Oke, di sini adalah kategori dari semua buku, yaitu dapat ID, nama kategori, deskripsi dari bukunya. Dan di bukunya. Dan untuk formasi ini bertujuan untuk menambah kategori pada sebuah buku. Jadi di sini saya akan mendemokannya. Di sini ada button tambah, edit, sama hapus. Pertama ada foto tambah. Ini untuk menambah kategori bukunya. Sekarang saya ingin tambah kategori komik. Biasanya tidak gambar. Terus kita simpan. Nah, udah terupdate nih. Terus ada button edit untuk mengedit buku tersebut. Misalkan ada yang salah dari dengan komik nih. Nah, nanti kita edit dulu nih. Mungkin nama komiknya salah nih. Jadi kita tulisnya mana nih? Nah, ini kita update nih. Terus untuk tombol hapus ini untuk menghapus ini misalkan manga, kita hapus nih, hapus kategori dan hilang semuanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan formasi petugas. Di sini ada ID, nama, email, telepon, role, status, dan username. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan secara langsung ya. Kita klik tambah. Di sini ada ID petugas. Ini kita coba. Klik 005, nama lengkap Alvin, dan juga email Alvin. Lalu ada telepon, username, dan juga password. Nah, di role ini saya akan klik petugas dengan status aktif, lalu simpan. Jika ada yang salah, di sini kita bisa edit. Ini kita bisa rubah password baru, lalu kita simpan. Lalu juga kita bisa menghapus, contohnya kayak gini nih. Kita klik hapus, nah maka data yang tadi akan hilang. Ya, sekarang lanjut ke sistem peminjaman. Di sini terdapat tabelnya buat pinjaman. Kita bisa nambah buat pinjamannya. Nah, ini yang di atas ini adalah buat combo box, yaitu daftar anggotanya. Di sini kan ada beberapa anggota. Kita pilih Budi Santoso. Terus juga di bawahnya sama ada combo box tentang buku yang tersedia, yang terdapat database-nya, yang tersedia buku-bukunya apa aja. Kita pilih di sini algoritma dan pemrograman. Nah, kemudian di bawah, di dashboard bawah yang paling bawah ini bisa dipilih buat beberapa lama pinjam atau durasi peminjamannya. Nah, namun jika misalnya kita tulis 2 hari, lalu kita simpan. Nah, di sini bakalan muncul dalam tabel yang tadi kita baru submit, daftar peminjamannya dengan siapa petugasnya, tanggal pinjamnya, tanggal kembalinya, statusnya, ada di bukunya. Namun jika nanti peminjaman atau pengembaliannya ini telat lebih dari 2 hari, akan otomatis bertambah pada denda yang nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Jadi sini kita klik menu kembali. Ini ada menu pengembalian buku, ada nomor pinjam 001, pinjam 004, dan pinjam 008. Ini ada nama anggota atau nama orang yang meminjam buku, seperti Sari, Rizky, dan Budi. Ini juga ada judul buku atau judul buku yang dipinjam, seperti Laskar Pelangi, algoritma pemrograman. Di sini tanggal pinjamnya. Tanggal pinjamnya itu tanggal 1 bulan 6 tahun 2026.
Dan di sini ada tanggal kembali rencananya. Sini dia menginput tanggal 8 bulan 6 tahun 2026 dan tanggal dikembalikannya ini tidak ada. Dan ini ada status, ini status mencetak keterlambatan atau tidak, atau sedang dipinjam. Sini status itu terlambat. Dan sini ada denda, dan sini dendanya itu ada 16.000. Berarti karena dia terlambat maka terkena denda dan dipinjamkan oleh adminnya, yaitu adminnya Rina Kusuma. Dan di sini pada nama Budi Santoso. Ini tanggal pinjamnya ini dia baru saja meminjam tanggal 10 bulan 7. Tanggal kembali rencananya itu tanggal 14 dan bulan 7 tahun 2026. Tanggal dikembalikannya di sini belum ada karena dia baru saja meminjam. Dan statusnya itu lagi dipinjam, dan dendanya tidak ada karena dia posisinya masih dipinjam dan dipinjamkan oleh admin Ahmad Fauzi. Dan di sini ada denda keterlambatannya. Denda keterlambatannya sebesar 500 perak per hari. Dan di sini jika kita ingin memproses pengembalian bukunya, kita klik yang nama anggotanya ini Budi Santoso. Kita klik proses kembali. Jika pengembalian buku berhasil, di sini akan muncul pop up pengembalian berhasil. Seperti buku algoritma pemrograman berhasil dikembalikan oleh Budi Santoso. Tidak ada denda dan diproses oleh admin yang bernama Ahmad Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan. Nah, di sini laporan itu terdiri dari ringkasan, peminjaman aktif, keterlambatan, data petugas. Jadi kita langsung demonstrasikan saja ya. Ini contoh ringkasan, yaitu kita cetak PDF. Nanti akan langsung tertampil begini. Klik OK. Klik OK, kita langsung save PDF. PDF yaitu contoh ringkasan tes. Ringkasan tes berhasil dicetak, nanti langsung terbuka PDF-nya, itu seperti ini. Nah, ada ininya juga. Dan jika kita coba pinjaman aktif, kita cetak PDF. Ya sama saja sih seperti sebelumnya, juga kayak begini juga. Nanti akan tertampil begini juga. Dan juga sama saja, dan juga kita keterlambatan karena keterlambatan nggak ada. Jadi ya nggak ada juga di keterlambatan. Contoh seperti ini. Sudah tercetak, langsung begini. Dan terakhir data petugas. Data petugas tinggal cetak. Kita cetak petugas dan akan tertampil seperti ini setelah dicetak. Sekian dari saya. Terima kasih.